Halo, selamat pagi. Perkenalkan saya Luhur Marunduri. Saya adalah pasien penderita jantung yang mana sejak tahun 2018 saya didiagnosa mengidap pembengkakan jantung atau bahasa medisnya kardiomiopati. Nah, eh, maka di tahun 2025 ini berdasarkan anjuran dokter saya dijadwalkan untuk melakukan kateterisasi jantung dan itu pada tanggal 22 Agustus dilaksanakan. Jadi sedikit saya mau berbagi pengalaman eh, yang saya alami sepanjang melakukan kateter. Mungkin ini bisa menjadi referensi buat teman-teman atau saudara-saudara lain yang uh, mengalami hal yang sama dan akan melakukan kateterisasi. Oke, jadi pagi hari sebagaimana sudah dijadwalkan, saya ditemani oleh istri saya. Jadi kateter itu harus sebaiknya ditemani oleh keluarga, karena nanti kan ada hal-hal yang harus ada administrasi yang harus ditandatangani keluarga, istri atau suami atau anak. Nah, jadi kami tiba di rumah sakit Harapan Kita pukul 7 di ruang A2 dan C2 itu adalah untuk pendaftaran dan juga untuk administrasi. Nah, di sana sudah berkumpul banyak orang pasien lainnya dengan berbagai macam keluhan atau tipikal penyakit jantung yang mereka alami. Tetapi pada umumnya uh, ada beberapa yang dijadwalkan sama untuk melakukan kateter. Jadi kateter itu di rumah sakit Harapan Kita itu nanti dipanggil per grup. Ya, biasanya 5 orang selesaikan administrasi, kemudian nanti diantar oleh salah satu petugasnya naik ke lantai 3 di ruang kateternya lah. Saya lupa nama ruangnya, angio apa gitu. Nah, setelah administrasi selesai, jadi saya beserta dengan teman-teman lain ada 4 orang, kami total 5 orang, kami diantar naik ke lantai 3. Jadi masuk di lantai 3 itu masuk ke ruangan, wah kita kira sepi gitu, ternyata begitu ada belokan, wah di situ ada lorong panjang yang bersih sekali dan dingin seperti di kulkas. Oh ya, sebagai informasi, tambahan informasi, rumah sakit Harapan Kita sudah standar internasional, peralatannya baik, semuanya juga sudah bagus. Jadi saya rasa kita cukup berbangga dan senang punya rumah sakit standar internasional yang untuk jantung dan pembuluh darah. Oke, begitu kami nyampai di sana sudah ada sub-sub, sudah ada pasien-pasien di tiap tempat tidur yang mereka mengantri atau sedang dalam eh, fase menunggu setelah dilakukan kateter. Itu nanti ada ini, kita harus observasi selama 2 jam. Jadi melihat apakah dari kateter itu ada efek atau sesuatu yang perlu ditangani dengan cepat di sana. Jadi setelah 2 jam fase observasi, jika semua berjalan dengan baik maka pasien bisa pulang. Oke, jadi kami di ditempatkan di tempat tidur, kemudian disuruh untuk ganti pakaian dengan pakaian rumah sakit, semua pakaian pribadi dilepas, kemudian kita disuruh menunggu. Nah, sambil menunggu ada tensi, kemudian perawat atau petugas di situ memberikan pengarahan bla 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 seperti itu. Nah, jadi fungsinya kateterisasi ini adalah untuk melihat kondisi pembuluh pembuluh darah di jantung. Nah, terus terang deg-degan juga. Oke. Nah, setelah menunggu sekitar 1,5 jam, karena
itu bergantian ya. Bisa sebenarnya di situ banyak ruangannya, tapi saya kurang paham pada hari itu. eh, jadi per tim ya. Jadi mereka ada tim sendiri, misalnya tim dokter A, nanti ada timnya. Nah, kemudian ada ruangannya sendiri masing-masing. Di situ ada, kalau saya tidak salah hitung tuh ada 9 atau 11 ruangan seperti kamar operasi ya, lengkap dengan apanya, dengan peralatannya. Nah, sekitar jam 1 lebih saya dipanggil, disuruh naikkan di kursi roda. Kemudian eh, saya didorong masuk ke ruangan paling ujung. Jadi ruangan itu kayak ruangan operasi yang ada tulisan radiasi. Kemudian jadi pintunya itu seperti pintu berangkas besi di bank. Nah, oke, kemudian begitu pintu terbuka, saya cukup keder ya, karena di situ benar-benar ruangan operasi. Jadi ada tempat tidur operasi, ada layar sekitar mungkin 42 atau 50 inch di sebelah kiri. Kemudian peralatannya di situ. Nah, kemudian saya dinaikkan. Terus terang saya deg-degan karena itu pengalaman pertama saya naik di meja operasi, bukan hanya untuk kateter tapi masuk di ruangan operasi. Sudah, kemudian petugas langsung mempersiapkan saya. Kemudian kateter itu bisa dilakukan di tangan seperti ini, seperti saya, dilakukan di tangan atau di sela paha ya. Nah, memang satu hari atau pada saat kita mendaftar sebelumnya itu diinfokan bahwa kita disuruh cukur bulu tangan dan eh, bulu kemaluan dan bulu paha ya, rambut paha, karena nanti tergantung ketika kita sudah sampai di meja operasi atau meja itu, eh, dokternya akan melihat apakah bisa dilakukan di tangan atau terpaksa dilakukan di paha. Kalau di tangan mostly kita tidak perlu nginap atau opnam, bisa pulang setelah observasi. Tapi kalau di paha biasanya harus harus nginap 1 atau 2 malam, karena itu kalau istilahnya ada ada treatment khusus lah seperti itu. Nah, saya disiapkan di sebelah kanan, tangan saya diberi tutup, dialas plastik segala macam. Kemudian diberikan pengarahan, Pak, nanti kalau sudah disiapkan semua, tangan tidak boleh gerak-gerak. Kemudian kalau ada yang gatel di muka di bagian ini, Bapak kasih tahu ke kita biar kita yang garuk. Karena kalau sudah mulai pelaksanaan kateternya ini nggak boleh gerak gitu loh. Nah, untungnya saya nggak diikat tangan dan kaki, karena bisa saja ada yang seperti itu. Nah, berikutnya setelah semua selesai dipasang ini segala macam, masuklah dokternya. Dokternya namanya Dokter Vidya kalau saya tidak salah, Vidya Gilang. Beliau langsung memberikan sedikit arahan. Kemudian sebelum pelaksanaan kateter ada momen time out, di mana kita semua diajak untuk berdoa agar pelaksanaan kateter ini berjalan dengan baik tanpa ada halangan. Setelah berdoa dimulai, jadi minta kepada saya agar tidak gerak. Kemudian mulai di sebelah tangan kanan saya ini, saya nggak bisa lihat karena posisi tidur benar-benar rata, paling kelirik-lirik gini. Nah, tapi mulai terasa disuntik ya. Bagi saya biasa lah, saya bukan orang yang takut suntik, jadi nggak ada masalah, paling kejut-kejut aja gitu. Nah, layar di sebelah kiri saya, layar televisi itu mulai hidup. Jadi itu di situ nanti, nah terus ada semacam alat yang mengarah ke dada saya, bentuknya persegi 4, saya tidak tahu namanya apa.
semacam X-ray gitu. Nah, ketika itu agak sekitar 5 sampai hampir 10 menit itu dokter Vidya mungkin memasang untuk bius ya. Pertama bius, saya disuntik bius lokal, tapi kalau menurut saya tidak terlalu kebas, saya nggak ngerasa kebas karena saya ngetes jari-jari saya masih bisa gerak dan mungkin hanya di sekitar titik yang disuntik itu saja. Nah, setelah itu kemudian dokter memberi aba-aba, oke Pak kita mulai. Kemudian eh, layar di sini nyala artinya sudah kelihatan nih dada, bagian dada, rongga dada atau apa gitu. Nah, kemudian tidak berapa lama arah pandangan saya ke layar, saya melihat ada kayak benang benang yang masuk bergerak-gerak di situ. Saya rasa itu alat yang masuk ya, alat kateter itu untuk melihat atau kameranya mungkin untuk melihat kondisi jantung saya di situ. Nah, sesekali saya melihat seperti tiba-tiba rongga dada atau jantung saya itu seperti ada dari putih menjadi hitam atau gelap, karena itu layarnya hitam putih ya, tidak berwarna, hitam putih terus terus. Nah, saya bisa melihat itu kayak akar-akar gitu ya, yang ternyata setelah selesai itu nanti saya tahu itu pembuluh-pembuluh darah saya terlihat. Nah, ketika keluar hitam itu pembuluh darah saya juga dipenuhi dengan hitam itu, jadi terlihat seperti kayak akar-akar lah, akar-akar, ada yang panjang, ada yang tipis, ada yang tebal gitu. Nah, singkat kata singkat cerita, itu dilihat kiri kanan segala macem. Sudah pada saat proses dilakukan kateter itu, saya tidak merasa ada seperti yang masuk ini, nggak ada gitu. Eh, Biasa aja. Jadi teman-teman yang nantinya mungkin, mudah-mudahan tidak ya, tapi kalau harus melakukan kateterisasi nggak usah takut. Ini nggak usah sakit, nggak ada. Itu hanya pada saat masuk jarumnya doang, itu pun ya benar-benar seperti saat suntik gitu. Nah, sudah selesai, kemudian eh, dokter dan para medis meletakkan alat segala macam, dan saya bersyukur dokter Vidya mengatakan kepada saya sambil beliau melepas ini, Pak, sepanjang yang saya lihat tidak ada masalah di pembuluh darah Bapak. Pembuluh darah Bapak baik-baik saja. Kemudian tidak ada penyumbatan. Saya sungguh sangat bersyukur. Saya berterima kasih dan saya berdoa semoga teman-teman, saudara-saudara juga yang melakukan atau nantinya akan melakukan kateterisasi memiliki dan mendapatkan hasil yang sama. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, percayakan dan minta mujizatnya masih tetap ada. Sudah, kemudian saya diberesin, dilepaskan segala macam, bahkan salah seorang petugas medis yang bertugas di situ juga mengatakan kepada saya, Pak, pembuluh darah Bapak gede-gede katanya gitu, dan bagus. Apa Bapak rajin olahraga? Saya bilang sebenarnya saya tidak terlalu sering olahraga, karena yang saya lakukan jogging itu pun dalam artian jalan aja, jalan pagi atau sore, atau pagi dan sore itu sekitar 3 sampai 4 kilo gitu. Itu pun tidak, saya berusaha rutin tapi tetap aja ada bolong-bolongnya. Oke, setelah itu saya selesai, saya dinaikkan ke kursi roda lagi kembali. Oh ya, sebelumnya tangan bekas masuk suntikan dan selang itu dibebat sangat keras, bahkan diberikan semacam ganjelan kayak papan plastik kecil ukuran 1,5 kali 1 cm untuk menekan kapas atau apa itu yang di titik itu. Jadi ketika saya tanya, kenapa dok ini kok keras banget, kok kencang banget nih sampai tangan saya biru, katanya. Ya Pak, itu supaya tidak muncrat gitu, supaya nekan. Bapak tahan aja ya selama masa observasi 2 jam, ya tahankan segitu. Nah, saya khawatir, saya pikir wah ini tangannya sampai biru, benar-benar sampai membiru. Tapi begitu saya keluar, diantar lagi ke tempat tidur
waktu saya tadi menunggu, jadi diberitahu nggak usah khawatir Pak, itu nanti juga lama-lama nggak membiru kok, kami kan pasti tahu lah gitu. Nah memang benar, jadi saya menunggu observasi, setelah itu kita dikasih makan, kemudian boleh boleh minum. Nah, dan selama menunggu itu saya sungguh sangat bersyukur bahwa prosesnya bisa berjalan lancar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yang jelas bagi kita penderita jantung, proses kateterisasi dan USG jantung itu memang harus kita lakukan, dan sebaiknya jika kita sebagai pasien itu yang aktif bertanya ke dokter jantung kita, Pak, apakah kita perlu dikateterisasi atau gimana gitu. Karena proses kateterisasi itu penting ya untuk melihat kondisi real, lebih real dari sekedar perkiraan atau asumsi dokter. Begitu. Bagaimana kondisi pembuluh darah kita? Kalau USG jantung itu untuk melihat bagaimana kondisi katup dan pompa jantung. Jadi ada dua hal yang berbeda ya. Kateterisasi untuk melihat kondisi pembuluh darah. Ini nanti berhubungan kalau misalnya pembuluh darahnya nyumbat atau tidak baik, maka harus pakai pasang ring. Kalau USG jantung ini untuk melihat kondisi pompa jantung kita melemah, kemudian apakah ada kebocoran, klep segala macam. Nah ini berhubungan nanti apakah kita perlu ganti klep atau apalah istilahnya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah jadi itu pengalaman saya melakukan kateterisasi tanggal 22 Agustus. Puji Tuhan hasilnya baik, normal. Kemudian nanti hari Selasa tanggal 26 besok saya akan melakukan USG jantung. Mohon doanya agar hasilnya juga baik, agar pompa jantung saya, katup jantung saya juga masih dalam kondisi normal, sehingga tidak perlu dilakukan tindakan lebih lanjut ataupun operasi. Nah setelah itu bagi yang mungkin bisa saya sarankan buat kita semua, jaga pola makan, jaga pola hidup sehat, jangan merokok, dan yang terpenting adalah dekat sama Tuhan. Jangan pernah tinggalkannya, jangan pernah anggap sepele dengan kesehatan kita. Ya, selagi masih sehat, jaga. Selagi masih sehat, biasakan hidup sehat, pola hidup sehat, makan yang sehat, itu harus. Karena saya alami sendiri, tidak enak. Wah, benar-benar mengerikan pada saat saya mengalami sesak napas. Kemudian dari tahun 2018 sampai sekarang, banyak momen-momen atau ya hilang karena sudah terkena penyakit jantung ini. Jadi selagi masih sehat, ayo pelihara, lakukan kebiasaan yang baik, jauhkan rokok, jauhkan makanan-makanan yang berbahaya, jangan pernah anggap sepele, nanti jangan. Kalau sudah memang punya penyakit jantung, ayo lakukan tindakan yang tepat, jangan ditunda-tunda, biar bisa terdeteksi dan bisa melakukan tindakan preventif selanjutnya. Terima kasih, demikian yang bisa saya bagi buat teman-teman semua, saudara-saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.